Halo semuanya, selamat datang di Talk Artif. Yeay! Yeay. Kenalin, gue Yovita dari Teknik Industri 2019. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang cabang puisi nih. Nah, alhamdulillah gue nggak sendiri, karena ditemenin sama Vina. Coba kenalan dulu, Vin. Hai guys, halo. Eh, Kenalin, gue Vina dari Teknik Biomedis 2019. Salam kenal semuanya. Iya, Vina apa kabar nih, Vin? Baik. Kalau kabar lo sendiri gimana nih? Aman banget. Vina, Bagus. selama pandemi ini lagi sibuk ngapain nih? Terus boleh keluar rumah nggak? Sibuk apa ya? Paling kayak teman-teman yang lain sih, sibuk kuliah, nugas. Itu berat banget sih. Terus selama pandemik, gue eh, dibolehin keluar, tapi tetap dengan protokol yang kesehatan yang ada sih gue. Kayak gitu. Bener banget sih, semester 3 tugasnya berat banget ya, jujur. Banget. Lumayan lah ya. Nah, sedikit info nih buat teman-teman. Jadi, Vina ini adalah artis dari cabang puisi di teknik, gitu guys. Aduh. Nah, Artis. gue kenal Vina ini pas ospek universitas ya, Vin, pas Nah, awal-awal. iya. Betul Terus kita banget. bareng-bareng gitu. Nah, ngomongin teknik nih, Vin, ada nggak sih yang lo kangenin dari teknik, kayak nasi goreng maskum gitu, atau kantek? Apa ya yang gue kangenin ya? Mungkin ini sih, suasana kantek kali ya. Suasana kantek pas lagi heboh-hebohnya, pas Betul lagi banget. istirahat, jam-jam 12, jam 1. Itu kan istirahat eh, kelas kuliah ya. Nah, di situ tuh Bener banget. kayak heboh banget. Itu gue kangen banget, walaupun nggak enak banget, nggak ada tempat Panas. banget. Dan ngantri nasi gorengnya juga lama, ngantri semuanya lama. Tapi tetap berkesan banget sih, itu yang bikin kangen. Bener-bener. Panas-panasnya, desek-desekannya. Ngantri gitu. Nah, mau Iya, nanya dong, betul Vin. banget. Yuk, Menurut lo, kenapa sih lo masuk podcast ini? Kenapa gue milih lo? aduh, kenapa ya? Nggak tahu deh. Menurut lo kenapa emang? Kenapa lo milih gue? Ya udah, gue jelasin sedikit ya. Jadi waktu itu tuh gue iseng-iseng nih buka IG. Terus kayak, wah, Vina bikin ini tulisan nih di Instagram. Gue penasaran nih, mau gue angkat ke podcast gitu. Aduh, Nah, jadi malu. tentang tulisan ini nanti ya guys, pokoknya tungguin di akhir-akhir gitu. Betul. Nah, langsung aja nih, gue mau nanyain tentang seni lo. Menurut lo, seni itu apa sih? Menurut gua ungkapan manusia sih. Ungkapan dari perasaan yang dituanginnya dalam karya. Bisa dalam karya yang bisa didengar, bisa dalam karya yang bisa dibaca, atau diraba, dilihat. Menurut gua itu sih seni. Ungkapan perasaan manusia lah dalam sebuah karya. Benar-benar. Terus impact dari seni itu ke hidup lo gimana? Um, Ngebawa gua buat lebih bebas sih kalau seni itu. Kan balik lagi ke apa yang gue artiin tadi sebagai seni, yaitu punya hasil yang berupa karya. Dari seni itu, impact dalam hidup gue adalah gue bisa meluapkan apa yang sedang gue rasakan gitu loh. Itu sih, menurut gue ada kebebasan di seni. Nah, mau nanya nih, Vin. Kenapa Yuk, lo di ikatan mahasiswa lo malah milih kastrat? Dan bisa nggak sih disambungin ke seni itu sendiri? waduh. Kenapa gue milih kastrat? Karena sejujurnya gue juga suka dengan hal-hal yang berbau Polexos Buthankam dan juga seni. Gue juga suka dua hal itu berdampingan. Nah, tapi di sini tuh di kasat ini gue menemukan sebuah seni yang lain. Kan tadi gue bilang kan kalau misalnya seni itu cara kita buat meluapkan perasaan melalui karya. Nah, tapi kalau dari kasat ini tuh gue melihatnya dalam karyanya ini adalah sesuatu yang bisa berguna gitu loh bagi Iya, orang-orang iya. di sekitar kita dalam kayak menyuarakan suara kita
gitu-gitu. Dalam tulisan juga, kajian-kajian. Di situ sih. Benar-benar. Lo bisa bikin kajian sambil nyalurin seni lo gitu ya? Iya, betul banget. Nah, menurut lo nih, apa sih yang ngebedain karya seni tulisan lo dari karya seni tulisan orang lain? Apa ya? Kalau gue sih paling suka kalau nulis itu ada rimanya. Mungkin bagi sebagian orang rima itu kayak cuman pemanis doang ya. Tapi kalau gue nggak tahu deh, kayak gue suka banget ada rimanya gitu kalau akhir-akhirnya. Dan gue suka banget kalau akhirnya tuh kayak dibikin gantung gitu. Nah, itu sih. Jujur itu beda banget dari yang lain. Iya, betul. Itu enak banget. Kalau dari tulisan, lo biasanya dapet inspirasi dari mana nih, Vin? Kalau dari tulisan, gue dapet inspirasi biasanya dari pengalaman yang ada di sekitar gue sih. Dari apa yang gue alamin, dari teman-teman yang suka curhat ke gue, dari lagu-lagu yang gue dengar. Kayak gitu sih. Berarti lo bisa bikinin tulisan buat orang lain ya? Bisa banget. Dan ya waktu kelas berapa ya, kelas 11 di SMA tuh gue suka ngejoki gitu puisi. Ngejoki puisi dapat duit. Oh, buat tugas. Iya buat tugas. Gitu deh. Enak sih, enak. Terus nih buat lo sendiri nih, seberapa penting sih suatu karya itu diakui? Kalau buat gue sendiri, karena gue bukan seniman yang gimana ya, bukan seniman yang mau menunjukkan identitas gue banget gitu loh. Gue cuma menggunakan seni sebagai pengungkapan rasa gue. Jadi kalau misalnya orang-orang mau melihat karya gue, it's okay, gue sangat senang dengan hal itu. Tapi kalau orang-orang juga nggak mau melihat karya-karya gue juga nggak apa-apa juga gitu loh. Kalau menurut gue sih itu. Tapi kalau misalnya karya lo diplagiat sama orang gitu, pasti kesel gak sih? Nah iya, itu beda cerita sih, iya kalau kan? pengakuannya yang itu. Betul banget, lo pasti juga kan? Iya. Nah, kan lo udah termasuk seniman nih. Output apa yang lo harapin ketika lo berkarya? Output yang gue harapin tuh sebenarnya simple aja, orang-orang tahu apa yang pengen gue ungkapin. Orang-orang tahu apa yang pengen gue ungkapin. Orang-orang tahu. Oke. Tapi itu sebenarnya gini nggak sih, Vin? Tulisan itu bisa beda makna bagi orang yang baca. Bener nggak menurut lo? Bener banget. Tergantung ya kan? Lo lihat dari perspektif mana. Nah, kalau misalnya lo itu lebih ngarahin ke pembaca untuk maknain sendiri, atau lo pengen pembaca makna sesuai dengan yang lo maknain gitu? Kalau bisa sih, gue pengennya emang membawa suatu alur dan suatu jalan cerita di tulisan-tulisan gue. Tapi gue seringnya tuh ngebikin puisi-puisi gue sangat nggak nyambung dengan, istilahnya sih, sangat nggak nyambung dengan apa yang pengen gue kasih tahu gitu. Istilahnya tersirat lah, bukan tersurat. Jadi bisa aja ada banyak orang yang mengartikan puisi gue nggak seperti apa yang gue artikan gitu. Tapi gue sih pengennya seperti apa yang gue artikan sih sebenarnya. Mantap. Nah, pernah nggak sih lo demot kayak kehabisan ide, terus kayak sebulan 2 bulan lo nggak bikin tulisan atau gimana gitu? Wah, pernah banget. Menurut gue demot yang paling besar adalah banyak tugas. Itu yang bikin gue bener-bener tersesak banget, nggak dapet inspirasi. Kayak gimana ya, untuk mikirin meluapkan perasaan lo dalam seni aja tuh lo susah, untuk ngerjain tugasnya aja dan nyelesain tugasnya aja susah, apalagi mengungkapkan seni itu sih gue. Benar banget. Terus gimana caranya lo mulai ngebangun semangat lo lagi buat berkarya? Biasanya gue ngebangun semangat itu dari ngeliat di Instagram, termasuk ngeliat tulisan-tulisan lo juga yo. Jadi dari ngeliat tulisan-tulisan orang, gue jadi kayak, wah, masa gue mau diem doang? Maksudnya kayak
biasanya gue kan juga suka menyalurkan apa isi pikiran gue, tapi sekarang kan jadi enggak. Terus masa gue kayak udah sih sampai sini doang. Itu sih gue lihat dari orang-orang lain. Sedikit cerita nih guys, gue nggak bikin tulisan di Instagram ya, jadi tolong jangan dicari. Oh enggak. Kalau itu tulisan di tempat lain gitu, itu tulisan di tempat lain enggak. Tulisan di tempat lain, adalah pokoknya. Adalah pokoknya. Nah, Betul. nih kan karya lo udah banyak banget nih. Ada nggak sih yang lama banget bikinnya terus kayak nguras tenaga, nguras hati gitu waktu bikin? Ada banget. Jadi dulu Mau gue gimana? Tapi itu kayak kumpulan puisi gitu. Jadi gue buat kado ulang tahun temen gue. Itu teman deket banget dan kayak gue sayang banget lah sama dia, jadi teman deket banget. Nah itu gue bikin kumpulan puisi. Gue bikin sampai gue jilid. DWW lucu banget. Ya, terus sampai isinya tuh ada kira-kira berapa puisi ya, lupa, 20 puisi. Terus ya itu paling menguras ide banget, menguras lama banget duit, pasti. menguras kantong. Karena gue harus ngejilid dan ngeprint segalanya, tapi jujur worth it banget sih buat kado teman gue ini. Itu lo bikinnya berapa lama deh? Gue bikinnya berapa lama ya? Sebulan deh kayaknya. Ih, gila. Lumayan sih. Tapi emang capek sih jujur bikin tulisan satu aja tuh kayak aduh. Banget. Ketika lo selesai bikin tulisan satu, lo ngerasa kayak aduh gue bikin apa lagi ya? Gitu kan? Iya. Aduh bingung banget. Nah, ini dong, kan tadi di awal kita udah nyinggung dikit nih tentang Instagram puisinya Vina. Coba promosiin dikit dong tentang ruang rebah lo. Oke, jadi gue punya tulisan nih teman-teman di @ruangrebah kalau misalnya kalian mau lihat di Instagram. Nah, tulisan itu tuh sebenarnya awal mulanya banget itu buat portofolio gue. Portofolio gue buat ikut kayak internship gitu deh, volunteering gitu deh tentang nulis-nulis. Nah, terus tapi lama-lama kayak oh ya kenapa gue nggak jadiin ini jadi media gue nulisin puisi gue aja gitu sih. Terus sampai sekarang masih lo lanjutin apa gimana tuh, Vin? Apa mau hiatus masih sebenarnya harusnya masih lanjut, tapi dari sibuk. Kalau misalnya Instagram nih ya, Instagram kan kalau lo mau ngepost harus ada fotonya. Dan gue males banget kalau misalnya foto yang gue post nggak matching sama feeds-nya. Nah, tapi gue tuh lagi nggak sempet banget buat bikin foto yang matching gitu loh sama feeds-nya. Jadi susah menemukan waktunya. Kalau puisinya mah ada kayak tinggal post gitu. Tapi kalau fotonya itu sih yang susah. Tapi bener sih, gue juga di Instagram gue tuh pernah tuh ada masa-masa kayak gue bingung kalau gue nggak ngepost ini udah 3 bulan kosong gitu kan. Iya betul banget. Nggak ada foto. Instagram yang mana tuh? Nggak ada deh pokoknya. Walah. Win, mau dong sedikit dibacain satu puisi yang paling lo suka banget. Waduh, apa yang paling gue suka ya? Dari puisi buatan lo nih. Bentar. Sebenarnya gue nggak begitu pandai membaca puisi banget sih, sumpah. Karena berawal dari gue insecure banget. Gue nggak bisa ngomong R kan. Jadi gue cadel dan gue insecure banget. Oke. Ini gue baca aja nih puisi gue. Baca aja, nggak apa-apa, santai aja. Suara lo tuh bagus, Vin. Oke. Aduh, enggak banget. BTW, Vina ini juga jago banget nyanyi. Tolong dicek di Instagramnya, guys. Sumpah, lo tuh punya banyak bakat, Vin. Enggak sih, biasa aja tapi kayak cuman bisa doang gitu loh. Tapi enggak guys, ini pemenang Indonesian Idol. Hebat sih. Katanya Devina ada YouTube-nya nih guys. Apa tuh Vina? Ayo. Astaga. Nah lo banyak. Vina pernah menang Art of the Month. Tuh kan Vin, banyak. Astaga. Apa tuh? Pura-pura nggak tahu.
Coba bacain Oke. dulu. Bacain dulu. Oke. Ini gue sengaja nggak kasih judul sih kalau yang ini. Nggak apa-apa. Jangan terlalu baik. Masa bodoh dengan hatimu yang selalu jadi rumah favoritku. Seharusnya aku yang jadi pemeran antagonis di sini. Jangan terlalu lembut. Peduli apa dengan tangan halusmu yang selalu murah hati. Seharusnya aku yang berlaga jagoan tak tergantikan di sini. Jangan terlalu karismatik. Kamu tahu kan, cara kamu memetik gitar itu bisa membuat segala insan mematung? Seharusnya aku yang jadi sorotan dan disukai publik sana-sini. Jangan terlalu, pokoknya jangan ya. Soalannya, nanti kalau aku suka, kamu tahu rasa. Itu sih puisi singkat yang Anjir. gue pilih. Sumpah keren banget. Wah, ini di dalam Zoom bener-bener terpana semua, guys. Ini keren banget. Gue nggak bohong, ini keren banget. Gila. Makasih, Soalnya nih, guys, Vina tuh kayak dari luar yang kayak keren gitu. Tapi sebenarnya kayak kalau misalnya orang yang bisa nulis tuh menurut gue dia punya banyak banget yang dia mau ekspresiin gitu. Dan itu keren Waduh, banget. berat banget. Itu keren banget, Vin. Aduh. Coba mau tahu dong cerita di balik itu puisi. Waduh, cerita di balik itu puisi. Ada malu juga ya, Kak, ini. Kan itu tadi tentang gimana ya? Jangan terlalu baik gitu loh. Ceritanya ini berdasarkan pengalaman pribadi sih, tapi ya udah deh. Sekalian buka kartu aja gitu lah. Jadi gue ceritanya lagi nggak pengen suka sama orang. Karena gue udah capek banget. Suka capek gak sih lo suka sama orang? Iya, bener banget capek. Kayak belum tentu orang itu suka balik sama lo. Bener ya kan? Banget. Mantap. Nah, dari sini tuh puisi gue kayak jangan terlalu baik lah. Karena nanti gue bisa suka. Dan persoalannya tuh belum tentu lo mau tanggung jawab dengan rasa suka gue itu. Gitu oh my God. Vina tuh nggak terlihat bisa menyukai orang gitu sebenarnya, guys. Ternyata dalamnya lembut banget, guys. Aduh. Coba nih, gue penasaran banget sama YouTube lo isinya apa sih, Vin? Nama dan jadi isinya ngomongin apa YouTube. tuh? Gue penasaran banget nih. YouTube gue isinya cuman baru dikit sih, sumpah. Dikitnya tuh bener-beneran dikit dan cuma baru 3 video. YouTube gue isinya cuman gue nyanyi-nyanyi doang sih. Cover-cover lagu gitu. Coba namanya apa, Vin? Aduh, namanya Cosmic Around You. Anjay, tuh guys, buat yang dengerin langsung subscribe, like, comment, and subscribe ya guys. Tuh diajakin bikin lagu sama Wildan. Tuh. Aduh, ayo Bang Wildan. Cosmic Around You, guys. Tolong. Sengaja nggak pakai nama asli sih itu. Kenapa tuh? Harusnya lo cantumin dong nama lo. Aduh, nggak pede banget, sumpah. Itu ya udah itu cerita lain hari aja deh kalau kapan-kapan gue mau ganti nama. Tapi keren loh, Vin keren banget jujur. Nah, terakhir nih Vin. Makasih. Terakhir. Kasih sedikit harapan dong buat Arjuna Seni sama seni di teknik. Harapan gue mungkin semoga Arjuna Seni dapat mewadahi banyak karya-karya seni di anak teknik yang belum terdiscover. Mungkin kayak yang lo bilang tadi, kayak gue dari luarnya kelihatan kasar dan kelihatan nggak lembut-lembut banget dan nggak ada seni-seninya. Nggak kelihatan deh. Bener banget kan, kayak gue cuma tukang bercanda gitu doang. Nah tapi ternyata gue juga tertarik dengan seni. Mungkin dari situ harapan gue buat Arjuna Seni semoga lebih istilahnya dapat lebih peka untuk ngediscover karya-karya seni di anak teknik. Itu sih harapan gue. Jaya terus.
Yeay, kalau buat seni di teknik nih, Vin. Seni di teknik, ini gak sih kalau tahun ini ada UIAW gak sih? Atau nggak ada? Atau gimana? Nggak ada, Atau, nggak ada. nggak ada, ya. Pokoknya kalau misalnya ada lomba-lomba se-universitas atau se-UI, semoga seni di teknik dapat membanggakan teknik. Amin. Amin. Itu sih Amin. harapan gue dan ya gitu pokoknya. Keren, keren, keren. Nah, mungkin segitu aja ya guys episode Talk Artif hari ini. Makasih banget Vina udah mau jadi narasumber podcast kita hari ini. Makasih juga. Makasih juga. Makasih juga tim teknis podcast di Zoom ini buat Caca, TI19, Wilden, dan Davina. Nah, makasih juga teman-teman yang udah dengerin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay, bye-bye. Yeay, bye-bye. Makasih. Makasih.